Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gagalnya Anies Baswedan tidak bisa ikut bertarung di Pilgub Jakarta, dan dulu hampir juga tidak bisa berlayar waktu Pilpres 14 Februari 2024, itu seharusnya betul-betul memukul ya kesadaran Anies Baswedan bahwa untuk konteks Indonesia tidak bisa berjuang untuk mencapai posisi politik tertinggi tanpa partai. Jadi Anies betul-betul satu contoh yang sempurna, yang justru ahistoris. Kita lihat Agus Salim berjuang bersama Cokro Aminoto dengan mendirikan Partai Sarekat Islam selama 20 tahun dan sudah merintis jalan bagi terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia atau Indonesia berparlemen karena partai. Dilanjutkan oleh Muhammad Natsir 9 tahun memimpin Masyumi Majelis Syura Muslimin Indonesia dan mengantarkan dia menjadi Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 ya. Dalam usia Muhammad Natsir, kawan dari AR Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Jadi partai adalah kondisi sine qua non, syarat mutlak bagi ekspresi-ekspresi intelektual dan juga aktivisme politik untuk meraih posisi nomor 1 di negeri ini. Justru kalau belajar dari keluarga Anies sendiri, kakeknya membangun partai Arab Indonesia dengan tujuan Indonesia merdeka. AR Baswedan ketua partai PAI, dan setelah Indonesia merdeka partai itu dibubarkan. Mengapa? Karena tujuan partainya sudah tercapai, yaitu Indonesia merdeka. Dan kita tahu AR Baswedan berjasa bersama Agus Salim membuka pintu hati dari tokoh-tokoh negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab ya, itu mengakui, negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan banyak jasa juga, termasuk Habib itu. Sekarang ada proyek Habib, proyek untuk memecah belah umat ya, dengan membangun narasi pertentangan tentang nasab ya. Nggak tahu siapa itu. Jangan ikut-ikut. Ada satu tokoh musik ya, ikut masalah nasab, coba sampai sebegitu parahnya. Dulu proyek yang memecah belah yang dirancang itu ada proyek terorisme, proyek khilafah, proyek anti Pancasila, proyek anti pembangunan, proyek intoleran. Sekarang ada proyek Pak Alawi atau apa itu, saya nggak paham tentang nasab itu. Satu proyek untuk memecah internal umat Islam sendiri. Kita kembali ke Anies Baswedan, kekeliruan yang dia lakukan sejak pertama dia tidak membangun partai. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Ini ucapan yang terkenal dari Muhammad Natsir, ada di buku karya Muhammad Natsir, Kapita Selekta jilid 2. Mana bukunya itu? Saya punya. Ini adanya Sinchan di sini. Bacaan saya Sinchan komik. Ada ini karyanya ini. Membuat tukang ngobrol rajin menulis buku. Karya Yudi Pramuko. Saya kira Sinchan. Jadi penting ini.
Kata Pak Nasir, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Dan Anwar Ibrahim ketika kukunya dicabut, dipecat dari UMNO, dari partai yang membesarkannya, dia membangun Partai Keadilan Rakyat bersama istrinya dan pengikut-pengikutnya, dan kemudian berjuang, dan sekarang hari ini Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dalam usia 76 tahun melalui alat perjuangan, yaitu Partai Keadilan Rakyat. Kata Muhammad Nasir, ya, mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Itu ada juga di Kapita Selekta, ya, kumpulan tulisan Nasir jilid 2. Tapi saya punya fotokopinya, ya. Yang jilid 1 asli, mana saya lupa. Nah, jadi saya kira Anies Baswedan haruslah berorientasi, ya, bukan pada masalah, pada peluang. Kebanyakan orang-orang gagal dalam hidup ini itu terlalu menghabiskan waktu 80% dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Kata Peter Drucker, kebanyakan orang, Peter Drucker adalah begawan ekonomi dunia. Peter Drucker, Anies Baswedan pasti kenal orang itu. Dan saya kenal juga orang itu. Bukunya, bacaan-bacaan yang mana Peter Drucker ini. Dia bilang, kalau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menyelesaikan masalah, itu paling yang terjadi hanyalah titik keseimbangan equilibrium, tapi peluang hilang satu demi satu, kata Peter Drucker. Oleh karena itu, gunakan 80% waktu, daya, tenaga, terutama waktu, untuk menciptakan peluang-peluang baru. Dalam konteks Anies Baswedan adalah menciptakan peluang-peluang baru, kendaraan baru, jaringan baru, yaitu partai politik. Dan secara historis memang gerak langkah, manuver-manuver politik Anies Baswedan yang katanya tidak mau berpartai dan pengen menjadi orang independen adalah historis. Tidak dicontohkan oleh Gus Salim, tidak dicontohkan oleh Cokro Aminoto, tidak dicontohkan oleh Muhammad Nasir, tidak dicontohkan oleh AR Baswedan. Kakeknya sendiri punya partai, membangun partai, dan menjadi tokoh penting ketua Partai Arab Indonesia. Loh, kok bisa Anies Baswedan punya paradigma yang historis? Tampaknya momentum itu telah tiba, ya. Mungkin sekarang saatnya untuk membangun partai. Setelah Anies banyak kehilangan waktu, kehilangan momentum, dan kehilangan kesempatan karena menunggu, ya, tawaran-tawaran pinangan dari partai lain. Tapi ada yang menghibur, sufi besar dari dunia Islam yang hidup abad 20, hidup abad 13, lahir 1207 dan wafat 1273. Jalaluddin Rumi berkata, ya, la tahzan, jangan kamu bersedih. Apa yang hilang dari sisi kamu nanti Allah berikan gantinya dalam bentuk yang lain. Dan ini perlu waktu, tapi momentum sudah tiba untuk membuat partai baru, untuk kendaraan mencapai RI 1 dan menegakkan keadilan di Nusantara dan membangun 40 kota-kota, bukan membangun IKN yang justru menciptakan kesenjangan baru di Kalimantan dengan kota-kota di sekitarnya. Tapi ide keadilan harus diberikan kaki, dan tentu ada perjuangan, pengorbanan yang tidak mudah membangun partai dan merebut RI 1 di masa depan. Ya, diperlukan waktu, butuh waktu.
agar bulan sabit menjadi purnama raya perlu waktu. Maka Allah akan memberikan penderitaan, pengorbanan agar orang itu bahagia. Kata siapa? Jalaluddin Rumi, butuh waktu bulan sabit untuk menjadi purnama. Maka Allah memberikan derita pada manusia supaya dia bahagia. Dan tampaknya momentum itu perlu segera diisi dengan deklarasi membangun partai baru dipimpin oleh Anies Baswedan saat suasana sedang matang-matangnya. Orang sedang tersedot perhatiannya pada Anies Baswedan. Saatnya baja itu dibentuk karena panas sedang memuncak. Momentum telah tiba. Dan jangan sampai momentum ini hilang dan sukar sekali. Lebih sukar untuk membangun momentum itu. Dan akan tidak mudah mencapai cita-cita RI 1. Perjalanannya pasti berliku-liku. Pengorbanan dana, waktu, kesabaran itu sangat besar. Karena memang begitulah hukum besi sejarah. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, semakin tinggi, ya. Imam Al-Ghazali adalah penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ini ada kitabnya. Ihya Ulumuddin 4 jilid, ya. Ada di ruangan ini tapi nggak pernah saya baca lah, wong aku nggak iso moco. Tulisan Arab gundul. Tapi ini Arab gundul loh. Ada bukunya. Loh. Ya. Supaya kelihatan pinter, makanya rekamannya ada buku-buku kayak Gita Wirjawan, kayak orang-orang yang di YouTube itu loh, orang-orang pinter itu, kayak Helmi Yahya, kayak siapalah. Meskipun saya tukang bubur ayam kan perlu juga supaya dipersepsi sebagai orang pintar. How to market ourselves, bagaimana kita memasarkan ya diri sendiri ya. Habis nggak ada yang memasarkan saya, kita pasarkan diri sendiri lewat YouTube ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, semakin tinggi cita-cita, semakin agung, semakin mulia yang mau dicapai, maka pasti sulit ya jalannya dan pasti besar pengorbanan untuk mencapai cita-cita yang agung, yang mulia itu, yang tinggi itu. Idza azumal matlubu wa syaraf, su'uba maslakuhu wa kathurat dhahiyatuh, kata Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan sufi besar. Ya, abad 12 lebih dulu hidup dibanding Jalaluddin Rumi, karena Imam Al-Ghazali lahir 1058 pertengahan abad 11 dan wafat 1111 di awal abad 12. Dia berkata, idza azumal matlubu wa syaraf su'uba maslakuhu wa kathurat tahiyatuh. Semakin tinggi cita-cita, semakin mulia cita-cita, semakin sulit berliku-liku jalan untuk mencapainya, dan kathurat dhahiyatuh, dan semakin besar pengorbanan untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia itu. Dan salah satu untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan dan kawan-kawannya. Laisa fil imkani mimakana. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Gagalnya Anies Baswedan secara politik, tidak bisa bertarung pada pertandingan gubernur melawan Ridwan Kamil misalnya, melawan Pramono Anung dan Rano Karno, atau Ridwan Kamil dengan Suswono, sudah lupakan. Laisa fil imkani mimakana. Tidak mungkin ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Gagalnya Anies Baswedan itu adalah yang terbaik. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep dulu yang di depan situ.
Menghadap tuh. Menghadap Menghadap Menko. lapor diri. Siapa namanya, Pak? Jangan. Jangan. Maksudnya melapor Menko Polhukam Supaya aman supaya aman semua. Jadi Luar berapa tahun biasa. kita bangun nih Pak Boy? Kalau Berapa bulan atau berapa tahun hotel Nusantara? kurang dari setahun, sebenarnya 9 bulan. 9 bulan lah. Berapa lantai? 8, Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, tepuk tangan. Hebat. Kalau saya hari ini lihat harusnya bintang 6. Wah. Ini pemegang saham nih kan. Thank you. Ah, mantap. Berarti kami percaya oleh pemegang saham dari bintang 6 gitu. Jadi Pak Guan sebagai ketua daripada konsorsium, habis ini kita bangun botanika ya. Botanika. Sama Botanika kan? Botanika kan? Iya. Berapa, Salah ngomong. berapa hektar Pak Guan? 200 hektar lebih. 200 hektar. Kapan kita mulai bangun Pak Guan? Sekarang lagi jalan. Sudah mulai jalan. Mall. Duty free mall. Di dalam Botanic Garden ada 4 hotel. Wah, 4 hotel lagi. 4 hotel lagi. 7 bintang. 7 bintang. Bintang 7 bintang. Hotel mulia. Jadi pengalaman semua di sini. Kita bangun 7 bintang. 7 bintang Pak ya. Apa kelebihannya beda 7 bintang sama 5 bintang? 5 bintang ke atas, 7 bintang ke pinggir. Itu yang tanah mahal. Tanah Jawa. Benar. Luar biasa. Alfamart gimana Alfamart? Siap, segera Segera membangun. Kapan peletakan batu? Wah, tergantung tanah aja belum dapat. Wali. Waduh, jadi udah siap semua. Terima kasih ya kita luar doain. biasa. Jadi besok kita upacaran sini ya. Iya. Ibu Pimpin kota lagi dong, mereka pimpin lagi. Oke. 1. Merdeka. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah
tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.